baru ketahuan ternyata pas menikah yang si lakinya ada utang. Masalahnya dan secara hukum kalau misal si laki itu utang, begitu menikah utangnya jadi bareng. Berdua. Iya. Selamat. Jangan tiba-tiba dia ngomong ke saya dan bilang, sorry El, I cannot go through this wedding. Ternyata saya pikir ulang, saya nggak bisa. Saya mengasihi kamu, but I don't love you that much. Pastikan kalian berdua itu punya ekspektasi yang jelas. Yeah. Pastikan kalian berdua punya pengertian yang jelas. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan hari ini bersama dengan saya Jose Claudio, kita akan ngobrol dan masih dengan topik tentang dating. Dan langsung aja narasumber kita pemrakarsa ngegas tapi sayang. Oke. Pastor L. Oke, kita lanjut lagi nih Pastor dengan apa yang udah kita bahas di episode yang lalu tentang dating. Kita kemarin kalau nggak salah terakhir di Heart and Deep Conversation, yes. gitu kan ya. Jadi mungkin sedikit kita ulang lagi. Jadi kalau misalnya kita mau menikah, kita harus make sure bahwa kita harus berani masuk ke dalam heart conversation. Kamu harus tahu persis ini orang seperti apa. Kemarin saya belum sempat ngomong kemarin. Ada nih ya, 2 orang sok-sokan mau menikah kan, di konseling kabur dan sebagainya. Baru ketahuan ternyata pas menikah yang si lakinya ada utang. Masalahnya dan secara hukum kalau misal si laki itu utang, begitu menikah utangnya jadi bareng. Berdua. Iya. Selamat. Iya. Ya itu. Jadi jangan nikahin kucing dalam karung istilahnya gitu. Pastikan kamu tahu persis ini orang model mana yang kamu nikahin. Jangan mikir ini jodoh saya. Gini, saya buka aja. Sampai 7 jam sebelum saya menikah waktu itu, saya tidak yakin pacar saya itu jodoh dari Tuhan. Wow. Kenapa? Karena 7 jam sebelum pernikahan anything can happen. Iya. Bisa nggak tiba-tiba dia ngomong ke saya dan bilang, sorry El, I cannot go through this wedding. Ternyata saya pikir ulang, saya nggak bisa. Saya mengasihi kamu, but I don't love you that much. I still value my freedom. Bisa nggak? Bisa. Makanya saya masih belum bilang gitu. Begitu tangan hamba Tuhan udah berkatin saya, udah tuker cincin, sudah tanda tangan, catatan sipil beres, baru saya bilang, jodohku. Ini jodoh saya yang saya pilih. Iya. Tapi sebelum legal surga bumi, no, nggak ada kata jodoh-jodohan. Nggak usah gede pale. Jangan seruduk-seruduk, ntar maunya tulang rusuk, dapetnya tulang babi kan, malas juga kan. Oke, mau nanya gak nih, kalau lu sendiri percayanya tuh kayak ada beberapa orang kan yang percaya bahwa jodoh itu kayak benar-benar full dari Tuhan. Kayak tiba-tiba teneng kalau ketemu nih ini dari Tuhan gitu. Tapi ada juga yang pengajaran yang mengajarkan ya bahwa jodoh itu ya Tuhan kasih kebebasan kita. Gimana menurut lo? Dua-duanya itu salah. Dua-duanya salah. Kenapa? Karena itu bukan konsep Tuhan di Alkitab, nggak kayak gitu. Okay. Kita seakan cuma ada 2 pilihan, seakan jodoh dari Tuhan sama sekali atau jodoh kita yang pilih. Tuhan tuh itu gini. Yang pertama itu adalah konsep dewa-dewa Romawi zaman dulu bahwa Tuhan dewa itu Tuhan yang begitu berkuasa sampai para umatnya cuma bisa keminter ketakutan di hadapan dia gitu. Itu it's not biblical. Yang kedua, ada juga konsep yang kayak zaman sekarang kayak gue yang pilih gimana pun, siapapun yang gue dapet ya itu pilihan gue. Tuhan nggak punya tenaga sama sekali. Dua-duanya nggak ada. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang berdaulat, tapi kita yang pilih. Idenya adalah gini, pola di perjanjian lama jelas. Dia bilang gini bahwa yang ide untuk bikin pernikahan itu Tuhan. Iya, betul. Bukan manusia. Yang ide bikin pernikahan Tuhan. Yang mempersiapkan orang-orang itu Tuhan. Hawa ditaruh di hadapan Adam. Tapi yang nembak siapa? Adam. Iya. Jadi di dalam kedaulatannya Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan kasih boundaries. Dia sudah berdaulat bahwa kamu terserah mau, ibaratnya gini, kamu terserah mau pilih model mana.
Yang penting satu, imannya sama, kelaminnya beda. Udah, itu kedaulatan Tuhan cuma itu doang. Iya. Selama di lingkungan itu lu terserah mau pilih siapa, mau pilih lebih tua 5 tahun, mau pilih nenek-nenek, mau pilih terserah lu mau pilih siapa. Tapi tanggung jawab Tapi tanggung jawab dalam pilihan lo. Itulah Tuhan itu di Alkitab semua isunya adalah partnership. Nggak pernah Tuhan kerja sendiri tanpa ada partnernya dia. Nggak pernah. Nah makanya konsep-konsep asing yang bukan biblikal itu harus dibuang. Iya. Oke, wow. Nah, tadi ya soal ngomong sedikit tentang heart conversation lagi. Kalau misalnya sudah mau menikah nih, atau bahkan mungkin baru-baru awal pacaran, itu kita udah boleh langsung terbuka gak sih? Misalnya yang tadi soal virgin. Oh gue udah gak ini nih. Atau mungkin si cowok pernah melakukan hubungan seks dengan mantan-mantannya gitu. Itu perlu langsung dibuka apa nanti tunggu mau counseling baru cerita atau gimana? Keduanya ada resiko. Tapi kalau di saya nih ya, setelah melihat, mempelajari kasus-kasus negeri Wakanda ini, I really recommend untuk terbuka di depan. Di depan. I really recommend. Kalaupun masih sebelum pacaran belum terbuka, pas pacaran awal-awal terbuka nggak apa-apa. Resikonya memang tinggi. Betul, saya nggak bilang resikonya nggak ada. Tapi kalau ditunda-tunda, itu bisa lebih parah. Contoh tunda-tunda udah 2 tahun baru ngomong. 2 tahun lalu kamu kenapa nggak ngomong? Bisa disangka kayak gitu. Iya. Terus pas ditunda pas menikah baru ketahuan ternyata nggak perawan. Kenapa sebelum menikah kamu gak kasih tahu saya? Wah itu buruk. Mendingan dari awal. Kalau saya tipsnya saya akan ngomong sama perempuan begini. Perempuan ini usul saya kalau mau ngomong sama laki nih perempuan gini caranya. Gini, saya pernah ada masa lalu. Saya nggak perawan. Saya pernah ada masa lalu. Tapi sekarang saya sudah bertobat dan Tuhan mengajarkan ke saya bahwa saya lebih daripada perawan saya. Dan saya tahu ada laki-laki yang menghargai saya. Dan saya tahu bahwa yang saya cari bukanlah laki-laki yang cuma bikin perawan doang. Tapi laki-laki yang melihat siapa diri saya dari atas sampai bawah. Karena saya tahu di dalam pernikahan keperawanan itu the least of our worries. Karena masih banyak harus di-worryin. Yang saya cari adalah pria yang dewasa yang seperti itu. Kalau kamu misalnya gak suka, misalnya seperti itu, kamu nganggap saya misalnya bertanggung jawab sebagainya, ya terserah kamu. Kalau kamu gak suka sama saya, it's fine. Gak apa-apa. Saya usul saya perempuan seperti itu. You have to stand your ground. Kamu harus stand your ground perempuan. Laki juga jangan terlalu sempit mikirnya. Selaput darah terus. Pernikahan itu gak cuma selaput darah. Oke. Nomor 1, selaput darah bisa dioperasi. Bisa, betul. Ya, sekarang zamannya udah teknologi gitu. Kedua, ya masih diurusin tuh banyak. 1, urusan tagihan. Keuangan tuh kamu belum nyampe tuh. Masa udah berantem selaput darah? Nggak gitu. Ketiga, penghasilan kalian berdua ini hidupnya mau di mana? Mau tinggal di mana? Apartemen sama apa? Kalau kalian menikah, pemerintahan kalian seperti apa? Mau laki perempuan partnership atau laki yang memerintah perempuan cuma nurut? Itu kan itu harus diobrolin. Masih banyak harus diobrolin malih. Jadi saya berharap bahwa podcast ini bikin para makhluk-makhluk gaib ini lebih dewasa dan gak bodoh-bodoh banget. Karena kebodohan, kebodohan definisi Alkitab itu bukan kurang akademis atau kurang ranking. Kebodohan bicara hati yang bebal. Gak suka belajar, gak suka merasa diri tahu. Jadi orang merasa diri tahu, goodbye untuk pernikahan dari awal. Kamu harus belajar open, harus belajar mikir. Karena otak itu Tuhan taruh di kepalamu untuk dipakai. Bukan untuk jadi pajangan. Oke. Jadi intinya kita harus ya terbuka lah ya dengan semua apa yang ada kita harus. Please do. Gini, kalau perempuan, kalau kamu ternyata, karena yang paling berat di sini perempuan. Betul sih kalau di Indonesia. Perempuan. Saya cuma menghibur para perempuan, bilang gini, ladies, kalau ternyata memang dia gak menghargai kamu, ternyata dia memilih untuk pergi dari kamu setelah kamu terbuka, kamu mendingan, kamu harus menghibur diri kamu dengan baik. Kenapa? Karena kamu layak untuk hidup bersama laki-laki yang bisa menghargai kamu, gak cuma selaput darah kamu, that's right. Menghargai kamu siapa diri kamu. Karena dalam pernikahan, who we are is more important than your hymen, gitu misalnya. Selaput darahmu, siapa dirimu. Karena gini, kalau kamu bikin nasi goreng yang benar, harus ada campuran dari nasi yang benar dan juga telurnya harus benar. Dua-duanya harus kondisi dalam baik. Ya. Kalau misalnya satu kondisinya buruk, misalnya nasinya bagus tapi telurnya busuk, yang busuk akan overpower yang nasi. Dan kalau misalnya kamu
ada orang-orang dalam keadaan gitu pas datang di pernikahan, pas diaduk kan jadi nasi goreng nggak bisa dipisahin. Akhirnya kamu kena busuk, kamu kena toksiknya. Iya. Jadi memang pastikan kalian berdua itu punya ekspektasi yang jelas. Iya. Pastikan kamu berdua punya pengertian yang jelas dan kamu udah harus berpikir misalnya, yang para laki misalnya pas dengar itu, kamu harus renungin di hati kamu sebulan 2 bulan. Kalau kamu belum bisa terima, kamu ngomong jujur, saya ini pengalaman baru bagi saya. Saya nggak tahu bisa terima apa enggak, tapi boleh nggak saya belajar? Ya. Saya tahu. Nah dari awal laki-laki juga harus ngomong bahwa misalnya saya diajarin dan saya harus mengerti bahwa kamu lebih daripada selaput darah kamu. Iya. Tapi memang mungkin saya orang timur, mohon maaf, saya masih butuh banyak belajar. Iya. Boleh nggak kita jalan sambil saya kenal lebih dalam diri kamu? Dan idenya adalah saya berdoa supaya saya jatuh cinta sama siapa dirimu, bukan sama selaput darahmu. Iya. Gitu. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal hard conversation lagi nih bro. Kalau nggak salah ya di dalam apa yang lu pernah tulis juga di Instagram itu adalah juga kita perlu ngomong soal ekspektasi seksual. Nah, ada beberapa teman-teman cowok ya yang gue tanya gitu berkata bahwa ternyata the reality sexual life itu nggak kayak film bokep yang gue tonton. Memang nggak sama sekali, nggak ada sama sekali. Contoh nih ya. Mana ada sih laki yang sadar, mana ada sih laki yang tahu buat ternyata gairah seksual pas menikah bisa turun gara-gara tagihan. Betul, bisa. Mana laki nggak pernah nyadar, taunya kayak bokep doang kan. Bisa setiap hari. Iya, Bahkan ada beberapa penelitian, ini nggak bisa dipukul rata tapi ada, bahwa laki-laki begitu menikah gairah seksualnya turun karena banyak harus diurus. Perempuan karena udah legal gairah seksualnya naik. Ada loh yang kayak gitu loh. Jadi perempuan lebih liar. Ada, bahkan ada perempuan-perempuan yang kayak jadi kayak ekspektasi tinggi begitu malam pertama kok cuma gini doang. Ekspektasi terlalu tinggi. Nah itu kalau saya rasa ekspektasi seksual itu hamba Tuhan juga harus turun tangan. Betul sih. Untuk membantu bahwa hamba Tuhan mungkin juga ada hamba Tuhan harus terbuka bahwa gini, ekspektasi seksual pernikahan tidak seperti yang kamu bayangkan. Mungkin kamu bisa ngerasa mungkin kamu bisa ngerasa bahwa kamu gini gitu dan impian ada banyak. Tapi percayalah, tagihan bisa membunuh gairah. Terus stres bisa membunuh gairah. Utang bisa. Terus belum kalau lagi nah, kenyataannya kan sexual activity itu kan sebenarnya kan kayak ada proses ya kan. Pertama kamu perlakukan istrimu dengan baik dulu dan sebagai kadang ada juga nih kadang laki kan sebenarnya laki kan cuma pengen satu terus keluar gitu. Perempuan kan maunya proses gitu. Nah, itu ribet banget di situ. Nah, banyak laki-laki akhirnya cinta sama istrinya tapi males jalan proses itu, akhirnya main sendiri, masturbasi sendiri. Ada yang kayak gitu. Nah, saya harap ini membuka pemikiran para laki. Ini nih jarang dibahas nih. Saya kalau ngobrol sesok di situ panjang lagi. Tapi kenyataan emang begitu. Jadi kalau ngelihat ada pernikahan happy tapi kalian hubungan seks berapa kali? Akhir-akhirnya cuma 3 bulan, tapi 3 bulan 3 kali. Atau pas saya lihat kondisinya belum tentu itu nggak sehat loh. Bisa aja karena dulunya memang lagi stres. Apalagi pas ada anak. Belum kalau misalnya laki, misalnya pada waktu istrinya bersalin secara normal, ngelihat proses ya, laki itu bisa trauma. Saya tahu, saya punya teman, penisnya, alat vital ya, nggak bisa berdiri sama istrinya setahun lebih. Karena trauma ngelihat istrinya pada waktu lahiran. Bahwa jadi ini yang sperma gue lakukan sama dia. Itu dia antara nyesel, takut, senang ada anak, tapi kayak I don't want to hurt my wife anymore. It's too much blood. Bisa laki kayak gitu. Bisa. Model apa aja ada sekarang. Jadi nggak seperti yang dibayangkan. Dalam bokep itu ingat ada kata film depannya. Nipu ya. Nipu. Lu bodoh lah kalau nonton bokep lah. Kamu bodoh dan kurang pengalaman kalau kamu berpikir bahwa seksual aktivitas dalam pernikahan itu seperti bokep. Iya. Jadi intinya kalaupun masih pacaran itu sejauh mana kita bisa bicarakan? Yang penting ngobrollah di tempat yang gini. Pertama, seksual activity itu kan memang serius banget untuk obrolannya. Jadi pastikan kamu di tempat yang tidak mengundang birahi kamu. Harus yang rame. Harus gitu yang kok ya. bisa agak rame. Tapi misalnya, jadi memang dan pastikan itu kamu ngobrolin sama hal-hal yang lain. Jadi gini, misalnya seks
usul saya menemukan bahwa pada waktu ini nggak ada di Alkitab sih. Saya menemukan pada waktu kita ngobrol soal seks dan sekalian ngobrol soal hal-hal lain yang menyulitkan, kita akan lebih, misalnya kayak ngobrol soal keuangan dan sebagainya. Keuangan harus begini kan. Iya. Akhirnya pada waktu ngobrol soal seks, akhirnya mikirnya jadi di sini, jadi gairahnya nggak terlalu naik. Kan udah stres sama keuangan. Betul. Itu tips aja. Saya nggak tahu apakah it will work karena I haven't researched it untuk semua orang. Tapi bagi saya it works. So ya, itu it's just a tips and tricks. Itu. Yeah. Dan kalau misalnya ada hamba Tuhan yang bisa ngomong terbuka, mungkin beliau harus ngomong. Masalah yang saya tahu juga banyak hamba Tuhan pinter-pinter, dia sebenarnya itu mereka sebenarnya bisa ngomong itu, cuma mereka nggak tahu bahwa itu angle yang dibutuhkan generasi ini. Betul. Setuju. Ada sisi-sisi itu. Oh, jadi angle itu dibutuhkan. Yes, sangat dibutuhkan. Tapi mereka kesulitan mengartikulasikan dalam angle itu. Nah, ini udah isunya bukan cuma komunikasi, tapi artikulasi. Dari komunikasi itu bagaimana menghadirkan klaritas, kejelasan, dan angle yang tepat untuk generasi ini. Itu yang susah, dan saya rasa, kalau jujur, kelebihan saya di situ. Iya, betul, setuju kok. Iya, tapi karena gini, sebagai kan juga lu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta gitu, dan beberapa hamba-hamba Tuhan lainnya juga. Cuma memang kadang-kadang kita cuma melihat dari bukannya salah ya kalau kita lihat dari sisi yang mungkin secara apa ya namanya ya poin-poin yang biasa dalam konseling lah ya gitu ya. Tapi memang hal-hal yang sifatnya personal kayak gini memang kayaknya mungkin buat hamba-hamba Tuhan yang mengkonseling itu perlu untuk di-expose gitu kepada calon-calon ini. Memang harus di-expose. Iya. Dan memang yang paling sulit adalah membantu para hamba-hamba Tuhan senior yang harusnya berhak ngomong ini untuk ke angle yang tepat. Iya, memang. betul. Itu triksnya di situ. Kita harus makanya paling enak kalau hamba Tuhan itu terbiasa ngeliat data, terbiasa observe, itu membantu mereka. Karena gue punya teman ya cerita saudaranya dia married, pas malam pertama kesakitan. Alhasil 1 tahun dia nggak mau disentuh sama suami. Nah itu pasti kelaminnya mengalami trauma, Iya. dianya mengalami trauma. Karena apa? Nggak ada pengetahuan, nggak ada persiapannya. Perempuan kan harus ada lubrikasinya dulu, harus ada foreplaynya dulu. Ngerti ya foreplay ya teman-teman? Nah ini saya kasih tahu nih, mendingan lu tahu dari hamba Tuhan, daripada lu tahu dari aneh-aneh. Perempuan harus treatmentnya bener, karena jangan lupa pada waktu malam pertama dia juga tegang. Iya benar. Apalagi kalau dua-duanya nggak pernah ngelakuin. Laki kan kadang kalau belum pernah ngelakuin kan kadang rakus gitu, mau langsung gitu aja kan. Tapi itu harus dimengerti juga bahwa kamu harus buat perempuan tenang, harus nyaman, dan jangan expect terlalu tinggi bahwa hal yang pertama harus jadi. Belum tentu. Saya tahu ada teman-teman yang 2 minggu baru jebol. Iya. Ada. Betul. Jadi don't put too much expectation on yourself, dan juga jangan atur ekspektasimu gara-gara film. Itu juga problem. Iya benar. Makanya ada juga yang kejadian beberapa pasangan ya yang mereka sebelum melakukan nonton bareng gitu kan, ternyata pas terjadi nggak. Malah kan ada beberapa, aku pernah dengar ya, ada satu pendeta gitu cerita, akhirnya ketika suami istri itu mereka melakukan hubungan itu sama-sama tidak memikirkan pasangannya, tapi apa yang mereka bisa lihat. Nah itu bisa jadi problem. So jadi makanya memang harus hati-hati. Tapi hanya karena hati-hati bukan berarti nggak diobrolin sama sekali. Iya, nah bener, ini ngobrol tuh. Jadi gini, ya itu sulitnya di situ. Beberapa generasi langsung kan banting lurus, udah nggak usah diobrolin. Tapi perlu diobrolin, cuma memang harus hati-hati. Iya. Itu that's the tricky. Karena generasi kita ngalamin kan, seks dikasih tahu seks itu kalau buat perempuan, seks itu kotor, seks itu dosa, seks itu nggak bagus. Makanya kasih buat suamimu aja. Kan itu kan impresinya gitu kan, maksudnya kan kayak. Apaan sih? Jadi kita yang jelek-jelek gitu maksudnya. Things like that. Iya. Oke, nah berikutnya nih bro, bagaimana nih supaya kita enggak terjerumus dalam pacaran toksik? Atau mungkin lu bisa punya satu definisi nggak? Angle apa sih sebenarnya mesti ngeliat ini pacaran gue toksik apa enggak gitu? Toxic itu sebenarnya panjang, tapi kalau dari definisi saya itu gini, kenapa kita mundur sedikit soal kenapa harus pacaran? Kenapa kita harus pacaran? Kenapa kita harus kenal? Karena setiap orang punya namanya green flag, yellow flag, and red flag. Green flag adalah sesuatu yang kita bisa celebrate dari dia, yang sesuatu yang baik, yang kita suka. Yellow flag adalah sesuatu yang sebenarnya nggak dosa,
Tetapi ini kita agak tanda tanya nih. Iya. Ini harus agak hati-hati, kurang terbuka misalnya, misal temperamennya agak masalah. Itu tuh yellow flag. Yellow flag. Bisa diatur, bisa dikondisikan, tapi harus hati-hati. Kurang bisa ngomong suka tajam. Itu yellow flag. Nah, ada juga yang namanya dosa, itu red flag. Red flag. Itu di saat misalnya yellow flag itu udah sampai mukul, udah sampai apa. Nah, toxic relationship itu apa sih menurut saya? Toxic relationship adalah saat ada red flag di situ dan you pura-pura bodoh. Jadi gini, definisi anak Tuhan dan anak bukan Tuhan, sebenarnya kita semua punya red flag. Yeah. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua punya potensi untuk red flag. Red flag adalah apa yang generasi ini sebut sebagai dosa. Yeah. Nah, tapi beda anak Tuhan dan anak hantu adalah anak hantu red flagnya dibiarin. Anak Tuhan red flagnya dilawan. Dengan kuasa Roh Kudus. Yeah. Jadi potensi jodoh tuh apa sih? Kalau saya ditanya potensi jodoh tuh yang kamu bisa celebrate green flagnya, yang kamu bisa toleransi yellow flagnya, dan yang dia bukan kita. Dia terus lawan. Dia lawan red flagnya. Itu. Kenapa? Karena gini, toxic behavior dalam relationship itu macam-macam. Ada beda antara buat salah dan toxic. Buat kalau red flag adalah yellow flag yang terulang-ulang terus. Itu bisa. Bisa red flag ya? Bisa jadi red flag. Contoh, marah, maki, kalau cuma baru sekali, itu orang bisa salah. Slip of the tongue mungkin. Iya. Mungkin terlalu stres. Tapi dia berulang-ulang, itu red flag. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk dimaki-maki verbal. Itu masuk kategori verbal abuse. Verbal abuse, iya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kalau saya bisa bilang adalah apa itu red flag? Ya mungkin beberapa yellow flag yang diulang-ulang. Yellow flag yang diulang-ulang. Careful with all those things. Yeah. Bikin kamu down, merasa nggak disupport. Dan ini kita belum masuk sisi itu loh. Kita belum masuk kalau misalnya orang ada prekondisi psikologis loh. Kita belum masuk tuh. Yeah. Ada orang-orang yang menikah. Ternyata ada yang punya prekondisi psikologis. Itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena hubungan mereka nggak bisa diluruskan dengan logika yang sehat. Karena yang satu nggak sehat logikanya. Yeah. Itu lebih tricky lagi. Wow. Itu kalau saya boleh bilang, saya di konseling mereka juga bisa bilang, udah kan saling terima satu sama lain aja deh. Udah terima aja deh. Iya sih, benar. Itu soalnya gini, pikiran sehat udah nggak bisa masuk. Iya. Karena yang satu misalnya depresinya parah banget sampai logika nggak bisa masuk. Itu harus careful. Dan orangnya harus aware. Harus belajar untuk dia berjuang sendiri. Mungkin makan obat, kuasa Roh Kudus. Itu kesemuanya harus holistik. Nah itu. Panjang kalau kita udah bahas ginian, gila lah. Tapi itu yang penting ya tadi ya. Antara green flag, yellow flag sama red flag. Kalau kita pasangan kita di sini udah bahaya banget nih di red flag yang mesti. Kamu udah harus tahu. Jadi gini, saya menemukan rata-rata orang yang nanya ke saya, itu sebenarnya mereka udah tahu tuh red flag. Perempuan-perempuan tuh tahu tuh red flag, cuma pura-pura bego aja mereka. Kenapa? Karena sayang. Iya. Bodoh sebenarnya. Iya, benar. Karena sayang. Iya. Sebenarnya sih mereka udah tahu this is not good. Mereka tahu lah. Perempuan tuh nggak sebodoh yang kita kira. Mereka tahu sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dari yang tadi lo bahas ini bisa menjadi sebuah batasan dong untuk kita punya keyakinan apakah lanjut menikahi atau tinggalin dia. Oh iya, bisa banget. Kok kamu dipukul udah berkali-kali, cabut. Kalau kamu udah dimaki berkali-kali, kamu berhak cabut. Iya. Kalau kamu sudah kena abuse berkali-kali, verbal, mental abuse, kamu berhak cabut. Karena itu untuk kebaikanmu sendiri. Iya. Hanya saja pastikan itu pas pacaran. Benar. Kalau sudah menikah, itu janjimu di hadapan Tuhan. Iya. Itu lain lagi. Kamu harus perjuangin. Tinggal telan aja tuh pil Ya pahit. mau gak mau pil pahit ya itu bodohmu. Kamu gak mau denger sih. Pada waktu hamba Tuhan kirim itu ngomong kamu gak denger sih. Itu Iya. salah siapa coba? Masa nyalain orang? Iya. Itu own your mistakes, own your decisions. Kalau orang boleh bilang, Iya. kamu harus ambil decision itu, ambil tanggung jawab di situ. Iya. Udah. Iya. Wow. Selain itu ada lagi nggak bro? Apa sih yang menjadi batasan buat kita kalau misalnya kita bilang kayaknya gue harus stop dengan hubungan? Jangan langgar hukum negara. Maksudnya? Banyak hukum. Jadi gini, hukum Tuhan itu standarnya lebih tinggi. Jadi gini, jadi ada dua hukum yang kita harus patuhi di bumi pertiwi ini. Nomor satu hukum Tuhan, kedua hukum negara. Iya. Kalau misal dari awal dia sudah
Contoh ada satu nih ya, ada satu influencer yang dia tuh trading dan akhirnya dia kan nipu banyak orang ya, akhirnya dia akhirnya duitnya banyak itu dan sebagainya. Itu bukan cuma langgar hukum Tuhan, tapi itu langgar hukum negara. Kalau masih pacaran dengan putus. Kecuali kalau dia bertobat. Jadi gini, kuncinya orang itu kalau kamu dia red flag tapi dia bertobat, itu lain perkara. Iya. Makanya kuncinya adalah Lesti mau bertobat apa tidak. Betul. Kuncinya selalu pertobatan. Kita tidak, manusia itu semua bisa salah, tapi pertobatan itu yang membuat kita tuh kembali di jalurnya Tuhan. Iya. So jadi kalau saya ditanya, Pastor red flag, red flag itu gimana ya? Saya bilang putus, tapi dia gimana gini-gini. Saya bilang gini, kalau nggak dia bertobat mendingan kamu putus. Tapi kalau dia bertobat dan dia buktikan dalam waktu yang lama dan dia konsisten terus-terusan, ya silakan kamu jadi lagi. Saya nggak ngelarang. Saya cuma ini kan untuk kebaikanmu Malih. Bukan buat kebaikan yang lain. Saya mah udah bahagia. Iya. Yang bodoh kan kamu yang nggak bahagia. Kalau ada pertanyaan gini gimana? Tapi kan Pastor, masalahnya saya tuh udah nggak perawan sama dia, Pastor. Nah itu kan juga beberapa kali tuh orang susah ninggalin karena itu. Betul. Nah maka dari itu kita harus balik lagi. Dia juga harus menjalani pemulihan. Dan dia sendiri si perempuan ini harus membangun pikirannya yang jelas bahwa kamu lebih dari selaput darahmu. Biar kebenaran itu memerdekakan kamu. Dan pada itu kamu ketemu laki yang masih selaput darah gitu, berarti ini bukan buat kamu. Masih banyak laki-laki dewasa yang melihat perempuan gak cuma dari situnya. Iya benar sih. Dan juga memang ada laki-laki yang dulu pernah bandel juga, jadi ngeliat yang, dan oke, I'm gonna be very honest to you, karena sebenarnya ini pangsa pasar ini ada, cuma nggak banyak orang tahu. Banyak laki-laki sebenarnya, karena saya tahu teman-teman saya banyak bandel, nggak semuanya suka perawan loh. Okay. Mau tahu nggak kenapa? Karena kalau perawan, ranjangnya nggak jago. Iya. Ada loh, angle itu ada loh. Iya. Justru kalau misalnya gue sama yang nggak perawan, ya jadi itu maksudnya pas menikah lebih berpengalaman, jadi lebih happy gitu. Jadi nggak usah penyesuaian bisa yang lain. Believe it or not, that angle exists. Iya. Di kota besar itu ada. Oke, jadi intinya kalaupun udah pernah dengan pacarnya, dan tapi kalau kita lihat red flagnya begitu banyak dan kita tahu ini nggak bisa, mendingan kita stop juga ya. Kembalilah pada Tuhan. Bangunlah kembali identitasmu dalam Tuhan. Iya betul. You are more than your selaput darah. Yeah. Kamu punya pikiran, kamu punya kesehatan, kamu punya tujuan hidup. Tolonglah, jangan kecilin hidupmu jadi selaput darah. Yeah. Itu. Wow. Oke, for the last nih, Pastor L. Menurut Pastor L yang sudah menikah ya, dan menjalin pernikahan setelah beberapa tahun ini, persiapan apa sih yang sebenarnya yang penting, yang mungkin nih harus diketahui oleh generasi saat ini? Ya tadi kan emang udah kita bahas ya soal ngobrol apa segala macam. Tapi mungkin ada nggak yang lain yang mungkin perlu diketahui dan perlu dipahami sebelum memutuskan untuk do you want to jujur nggak sedikit sih. Jadi gini, kalau sudah fase sebelum married ini banyak. Oke. Saya bacain satu-satu ya kira-kira, karena ini yang saya lakukan juga. Oke, jadi kan persiapan itu kan butuh waktu. Jadi kamu nggak bisa siap sebulan 2 bulan tuh nggak bisa siap. Kamu tuh persiapan tuh lama karena manusia itu layersnya banyak, dan bahkan kadang ada hal-hal yang tadinya saya nggak tahu, tapi gara-gara saya jadi sama dia saya jadi tahu. jadi memang manusia kan berkembang terus ya. Jadi betul. Misalnya nih ya, nih yang banyak nih, tagihan dan pengeluaran itu kami ngomong dari awal. Kamu kebiasa tagihan apa? Kamu di kartu kredit nggak? Pengeluaran kamu sebulan berapa? Biar saya bisa hitung-hitung maksudnya. Kalau misalnya saya jadi kepala keluarga, jadi duit dari gue doang, gue keluaran tiap bulan berapa? Rumah berapa? Misal apartemen berapa? Cicilan berapa? Itu kan harus dihitung. Karena kita bayar cicilan nggak bisa pakai bahasa roh. Kiara baba kan muncul gitu. Nggak bisa gitu. Terus kalau mau punya anak, gaya parentingnya seperti apa? Nah ini udah masuk parenting nih. Iya. Karena parenting itu another level. Ada orang bilang parenting harus, kayak mau gaya parentingnya demokratis. Permasalahannya, anaknya bisa didemokratisin nggak? Iya. Alkitab bilang didiklah menurut anak menurut jalan patut baginya. Sumber berita yang menyimpang jalan itu. Setiap anak beda-beda. Ada anak didemokratisin malah duar hajar deh. Jadi itu harus dibicarain. Terus kredit sama utang, ada utang nggak?
dia terbiasa kredit card atau debit card gitu misalnya. Ada misalnya kredit card nih, contoh kredit card. Ada orang yang pakai kredit card untuk seluruh tagihan pengeluarannya. Kenapa? Karena dia dapat mileage, dapat apa, dapat bonus gitu-gitu tuh ada. Itu dibicarain. Iman, sama-sama percaya Yesus, angle-nya bisa beda. Satu percayanya Yesus si Kia raba-raba. Satu percaya Yesus ada tapi kita harus tetap kerja keras. Ada yang percaya perpuluhan, ada yang percaya enggak. Itu harus diobrolin. Imanmu seperti apa? Terus cara hadapin keluarga besar. Nah itu dia. Nah itu tuh. Kalau Iya. misalnya, soalnya kadang gini. Ingat, apalagi kalau kamu anak pertama, ya kamu yang di keluarga baru pertama kali menikah. Kamu sama istri kamu baru pertama kali menikah. Ingat, orang tua kamu juga baru pertama kali jadi mertua. Iya. Mereka kadang suka nggak tahu batasannya. Iya benar. Itu harus diingat tuh. Iya. Kadang, setuju. jadi gini, kadang intervensi negara lain itu bisa aja terjadi. Dan bukan sebenarnya maksud mereka baik. Cuma nggak sadar aja. Iya. Itu harus dipikirin mau tinggal sama mertua apa enggak. Karena ingat pada waktu kita menikah kita punya teritorial, kita punya negara yang lain nih. Iya. Sebenarnya menurut hukum intervensi negara lain tanpa diketahui itu bisa berakibat perang. Iya benar. Terus belum kalau suami, laki. Kalau ibu, istri berantem, bela yang mana? Tuh, mampus nggak tuh? Maminya sama istrinya kan? Maminya sama istrinya Iya. itu bisa banget terjadi kan. Itu gimana? Nah, itu makanya caranya ada yang harus keeping distance, ada yang harus jadi jembatan. Tapi kalau mau amit-amit ya itu harus dipikirin. Itu kamu harus, nah itu harus direnungin lagi firman Tuhan. Yang jadi satu tubuh siapa? Kamu sama istri kamu atau kamu sama ibu kamu? Itu harus dipikirin tuh. Nah itu nyaho lah. Gitu lah. Pola asuh keluarganya seperti apa? Istri saya contoh, pola asuhnya semua kerjaan sendiri. Saya juga kerjaan sendiri, tapi dulu pas kecil saya ada neni, pembantu pada waktu saya kecil. Jadi kadang misalnya istri saya suka beberes, saya kadang habis makan suka lupa buang. Itu harus diobrolin. Iya. Trauma masa kecil, kalau mau punya anak nilai kepercayaan mau diajarin anak-anak. Itu tuh banyak dan itu masih panjang sampai sekarang. Ekspektasi partner mau diperlakukan seperti apa. Contoh, misal kamu pada waktu kamu di depan orang mau dibicarain hubungan kamu atau mau dijunjung tinggi. Ada loh laki-laki yang maunya dibilang suami saya tuh hebat, suami saya baik, I love him so much. Ada yang laki-laki yang gue suka dibecandain sama istri gue, laki gue mah tidurnya suka lama gitu. Itu harus dibicarain. Perlu dibicaranya benar. Karena setiap laki beda. Ada yang slow, ada yang harga dirinya setinggi-tinggi kasih karunia, ada. Iya. Ekspektasi finansial, nah itu kira-kira ngatur perpuluhan, percaya perpuluhan nggak? Iya. Terus mau duitnya mau taruh di mana dan sebagainya, masukin mana, misalnya bibit atau masukin reksadana. Iya. Kamu tipikal yang forex atau yang lelet nih naiknya nih, itu diobrolin ya? Oh iya dong, Iya. kalau satu sukanya pelan tapi pasti reksadana, satu suka ya forex. Begitu ini jatuh, ini stres ini. Kenapa kamu keluar duit? Ya namanya juga forex. Kayak kita nggak pernah ngobrolin. Itu harus diobrolin. Betul. Nah ini yang dua yang baru muncul. Catatan gangguan psikologis dan catatan sakit prekondisi. Ini harus dibicarain. Saya menikah istri saya tahu betul kondisi dia. Satu, dia ada autoimun. Kedua, dia ada GERD. Dan saya tahu bahwa ada budget-budget yang saya harus keluarin karena pada waktu kalau autoimunnya lagi kambuh. Itu udah harus siap. Karena sakit tuh nggak mudah. Asuransi, asuransi jomblo nggak peduli, begitu menikah baru sadar ternyata rumah sakit mahal ya. Berasa asuransi. Nah itu gangguan psikologis harus dicek. Ada, sorry ya, mentalnya agak sakit nggak? Iya. Itu pernikahan susah itu. Iya. Bahasa kasih, bahasa maaf itu ditelusuri dan itu diobrolin terus menerus. Itu puyeng-puyeng deh, tapi memang harus dibicarain karena itu untuk kebaikan kalian sendiri. Iya. Susah, memang susah. Dan kadang pun juga pembicaraan itu kadang bisa berubah dan kadang memang harus berlangsung terus menerus. Kita sampai sekarang masih ngobrol kan. Betul. Karena idenya bukan cuma sekedar ngobrolin hal itu, idenya adalah menghadirkan budaya sepakat dan diskusi. Iya. That's right. Memang harus begitu. Karena kita nggak bisa kalau satu. Nah yang jadi masalah kan di dalam rumah tangga kalau misalnya udah punya anak, bapaknya bilang yes, ibunya bilang no, itu bisa berantem. Anak kan manipulatif banget kan. Dia bakal cari mana yang bela. Anak wah. Nah itu hal-hal simple tapi you have to talk about it. Makanya berkali-kali saya bilang gini, suami istri harus satu tim. Nggak bisa kamu harus belajar sepakat.
Kalaupun kamu at least disagree sama suamimu, minimal atau kamu disagree sama istrimu, minimal kamu give benefit of the doubt. Dan juga kita tuh nggak bisa merasa diri kita paling benar. Kalau nggak berantem nggak bisa habis. Benar sih. Nggak bisa. Apalagi kalau salah satu merasa secara spiritual life-nya lebih tinggi. Iya, itu nggak bisa itu karena saya gini, saya hamba Tuhan. Istri saya kan dulu background nyembah pohon kan, yang tapi saya tidak sekalipun merasa saya nganggap remeh dia. Kenapa? Karena saya belajar banget. Dia seorang pemikir, intuisinya itu nggak jelek. Jadi kadang tadi nih ya, istri saya tadi sebelum saya jalan dia bilang, kamu kayak mendingan naik mobil aja. Saya kan biasa keras kepala kan, udah naik kereta aja males. Baru saya 5-10 langkah, 20 langkah di depan, dia merasa ini gunturnya begini. Saya mundur, I should have listened to my wife. Saya masuk dan Han, aku naik mobil aja deh. Tuh kan. Gitu. Benar sih, benar. Istri itu intuisinya kenceng. So kalau kalau istri kamu intuisinya kenceng dan juga memang itu gini, memang nggak masalah masuk akal, tapi you need to learn to trust. Especially seorang. Iya. Kadang kita mau deal bisnis sama siapa istri, kalau misalnya ada deg-degan, bagi saya itu yellow mau red flag itu. Kenapa dia deg-degan? Berarti tapi saya masih peduli sama dia, berarti saya harus jaga jarak. Iya. Saya tetap menghargai dia, menghargai orang itu, tapi I have to keep my distance. Iya. Itu istri saya tuh kompas saya. Iya, She is my compass dalam banyak hal. Saya udah seneng sama orang, tiba-tiba, Han, ini orang kayaknya agak ini gini deh. Kayak, oh gitu ya. I don't feel good dia. Matanya ini gini, dia gini. Saya pengen ngerasa kayak, okay, I'm gonna keep my distance. I trust my wife. Iya. Wow. Ternyata kompleks banget ya bro ya. Waduh. Jadi yang mau married nih You have no idea. Oke. So pasti Anda diberkati banget dengan podcast ini. Apalagi buat kalian yang masih muda yang baru mau married gitu ya. Belajar banyak, nanya banyak, ngobrol banyak ya Pastor L ya. Dan mungkin kalau pengen tahu lagi, pengen baca ulang tadi apa yang Pastor L udah bagiin, bisa langsung aja follow Instagram Pastor L, di situ bisa banyak dapat insight about relationship. Tapi shock pasti. Iya, tapi shock. Memang dapat insight ya, belum tentu berani dilakukan. Iya, Maka pasti nggak semua berani, itu susah memang. Ini hanya itu bukan untuk orang pengecut sebenarnya sih. Iya. Tapi orang yang married bisa relate. Betul. Orang menikah bisa, ya harusnya kita ngomong gini dulu. Ya udahlah. Intinya kalau mau pernikahannya berhasil, ya harus berani untuk hard conversation. Harus berani. Biar mudah di kehidupan pernikahannya. Saya nggak pernah menyesali hard conversation saya di tahun-tahun pacaran awal saya. Yeah. Kita pernah berantem hebat banget. Tapi setelah itu pernikahan kita sekarang ya hal-hal kecil yang bikin berantem. Udah. Sisanya kita pada waktu orang berantem hebat yang terpojok banget, kita nggak pernah terpojok. Iya, saya dari awal udah belajar terbiasa minta maaf. Laki kan kadang susah kan, suka berbelit-belit. Saya bilang, ya udah deh terima aja ya udah. Daripada berantem, ya udah memang salah juga ya udahlah. Tapi gue punya satu quotes nih. Kalau istri senang, rumah pasti tenang. Iya. Oh yes, itu ya. Istri saya kadang kalau lagi jutek itu gue jalan aja, gue nafas aja salah sih. Iya. Saya nafas aja salah. Kemarin sempet saya kan lagi piara kucing kan. Kemarin lagi mau piara kucing lagi kan. Ada kucing saya baru nemu lagi. Istri saya muka udah jutek. karena ya ada isu lah. Sebenarnya dia seneng kucing juga, cuma ada isu lah. Itu pas saya lagi abis urus kucingnya, tiba-tiba dia ngelihat saya mukanya galak. Oke. Gak jadi. Gue pasti making mistakes. Oke, kita ngobrol, kita diskusi lagi deh. Oke. Akhirnya dia setuju. Tapi kita akhirnya ya harus tahu diri. Iya, benar. Bahwa kita nggak selalu benar. Jadi ego bujangan itu jangan dibawa. Cara nikmat gini, pernikahan dan jomblo itu dua musim yang berbeda. Dan kita setiap musim cara nikmatinnya beda. Udah gitu aja deh. Oke, jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng pada YouTube channel Today's Message, dan pastinya akan ada obrolan-obrolan serunya di episode-episode kita di minggu-minggu yang akan datang. Saya Jose Claudio pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.